Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfana Gustiana dari D4 Administrasi Perkantoran Digital dengan NIM 1703521023 ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai skripsi dengan judul Analisis Sifat Individualisme Karyawan pada PTX yang didampingi oleh dosen pembimbing pertama yaitu Bapak Dr. Christian Wiradindi Wolor, SEMM, dan juga Bapak Adnan Kasofi, SPD MBA. Okay, next. Kemudian di sini ada latar belakang penelitian yang dimana latar belakang penelitian ini membahas mengenai kolaborasi, SDM, dan juga individualisme tersendiri. Kemudian ada tantangan, tren global dan Indonesia saat ini, dan juga observasi PTX yang telah saya lakukan. Oke, mulai dari kolaborasi dan SDM, yang dimana kolaborasi antar karyawan ini sangat mendukung inovasi, produktivitas, dan efisiensi. Tanpa adanya kolaborasi dan SDM, perusahaan akan tidak berjalan dengan lancar dan juga tidak efisien dalam mengelola organisasi dan juga perusahaan, yang dimana di era kolaborasi ini yang semakin mendominasi dunia kerja saat ini, pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci atau fokus utama bagi perusahaan, dan juga kolaborasi antar karyawan ini diharapkan dapat meningkatkan inovasi, produktivitas, dan efisiensi operasional. Oke, kemudian di sini ada tantangan yang dimana individualisme dalam budaya perusahaan dapat menghambat kolaborasi, dan juga hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan atau telat dalam mengumpulkan tugas ataupun dalam menyelesaikan job desk tertentu. Kemudian ada tren global dan Indonesia. Hal ini dapat dilihat di web Ipsos 2024, yaitu mengenai individualisme meningkat secara global, termasuk di Indonesia. Kemudian, observasi PTX, yaitu tingginya individualisme, yaitu minim interaksi dan juga kolaborasi secara langsung. Hal ini mengakibatkan kurangnya efektif dalam kolaborasi dan juga bekerja sama secara tim, sehingga untuk pekerjaan secara tim ini kurang maksimal dan kurang efektivitasnya dalam pengorganisasian dalam kinerja karyawan secara tim. Dan di bawah ini terlihat riset yang telah saya lakukan. Yang pertama ada jumlah. Apakah Anda lebih suka mengambil inisiatif sendiri dalam pekerjaan Anda daripada menunggu arahan dari atasan? Terlihat di sini yang menjawab tidak dan terlihat yang menjawab ya. Kemudian jumlah, apakah Anda merasa lebih produktif ketika bekerja secara individu daripada dalam tim? Terlihat yang menjawab tidak dan terlihat yang menjawab ya. Kemudian ada jumlah, apakah Anda merasa bahwa sifat individualisme ini mempengaruhi hubungan dengan rekan kerja? Di sini ada yang jawab tidak dan juga ada yang menjawab ya. Kemudian next. Hasil prariset yang pertama yaitu karyawan dalam mengambil inisiatif ini, yang dapat saya ambil yaitu prariset menunjukkan 60% karyawan lebih suka mengambil inisiatif sendiri. Hal ini mencerminkan individualisme tinggi yang mendukung inovasi. Sebaliknya, 40% lebih suka menunggu arahan, menunjukkan preferensi pada lingkungan terstruktur. Manajemen perlu mendukung berbagai gaya kerja dan menciptakan lingkungan yang fleksibel. Kemudian, hasil prariset yang kedua yaitu produktif karyawan. Hasil prariset ini menunjukkan bahwa 60% karyawan lebih produktif bekerja secara mandiri, sementara 40% lebih produktif dalam tim. Kemudian, yang terakhir ada individualisme dengan rekan kerja, yang dimana prariset ini menunjukkan bahwa 85% responden merasa individualisme mempengaruhi hubungan kerja dan juga sebagian besar dengan dampak negatif. Kemudian individualisme yang sangat tinggi ini dapat menghambat kolaborasi yang menyebabkan isolasi karyawan, kurang sinergi dan potensi konflik dalam tim, sehingga kurangnya kolaborasi dengan tim dapat mengakibatkan telatnya atau memperlama pekerjaan. Kemudian next, di slide ini membahas mengenai rumusan dan tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan
Yang pertama ada mengetahui bagaimana sifat individualisme yang ditampilkan pada PTX. Kemudian yang kedua ada mengetahui bagaimana tanggapan perusahaan terhadap sifat individualisme karyawan pada PTX. Yang terakhir mengetahui bagaimana cara mengubah sifat individualisme karyawan pada PTX. Kemudian di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama ada perusahaan yang dimana hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam manajemen SDM, terutama dalam menangani individualisme di suatu tempat atau di tempat kerja. Kemudian program pelatihan yang lebih personalisasi dapat dikembangkan untuk mengakomodasi berbagai karakter karyawan, seperti pelatihan dan juga outing bersama departemen atau bersama satu perusahaan. Kemudian universitas, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademis dan menjadi referensi bagi mahasiswa, serta memberikan wawasan tentang dinamika organisasi dan perilaku kerja, sekaligus menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada peneliti. Peneliti diharapkan mendapatkan pemahaman yang lebih luas untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dan juga mengenai tentang konsep individualisme dan penerapannya di lingkungan kerja. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat, yang sudah saya katakan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat serta dasar untuk penelitian dan mengembangkan di masa depan. Kemudian next, konsep yang diteliti. Yang pertama, konsep yang diteliti yaitu sumber daya manusia, yang dimana yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa sumber daya manusia ini dapat dikatakan sebagai kunci atau komponen suatu yang penting untuk mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia ini, perusahaan tidak akan berjalan dengan baik dan juga tidak efektif. Dan SDM sebagai sumber daya kunci yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan potensi yang tidak hanya harus dikelola dengan baik, tetapi juga harus dikembangkan secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah perilaku organisasi, yang dimana perilaku organisasi ini merupakan bidang yang memiliki dasar ilmu pengetahuan tersendiri, yang umumnya mencakup 3 aspek yang mempengaruhi perilaku dalam suatu organisasi, yaitu ada kelompok, individu, serta penerapannya dan strukturnya, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi. Tanpa ketiga itu, organisasi tidak akan berjalan dengan maksimal dan juga tidak berjalan dengan efektif. Kemudian ada sifat individualisme karyawan, yang dimana sifat individualisme ini dipandang sebagai ideologi yang paling dominan dalam masyarakat kapitalis, apalagi yang sekarang di zaman era digital, yang serba digital tanpa harus bertemu secara langsung menggunakan laptop atau gadget juga bisa. Tetapi hal ini dapat menyebabkan kurangnya interaktif secara langsung dan juga masyarakat kapitalis ini dan sebagai sistem kepercayaannya merusak karena bertentangan dengan ideologi dan juga kolektif dan tradisional bangsa Indonesia, yaitu secara berkelompok atau secara kolektif bersama atau kolaborasi. Kemudian di sini dimensi individualisme menurut Gerd Hofstede, yang dimana budaya kerja di suatu negara ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma yang diatur oleh masyarakatnya sendiri. Yang pertama, Hofstede ini mengidentifikasi ada 5 dimensi utama yang dapat membantu menjelaskan bagaimana nilai-nilai budaya nasional mempengaruhi perilaku dan interaksi di tempat kerja. Kemudian yang terakhir di sini ada indikator individualisme, yang dimana indikator individualisme ini merupakan sifat individualisme di tempat kerja yang menunjukkan kecenderungan karyawan memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. Hal ini dapat menghambat kinerja dan juga kerjasama tim yang secara maksimal, memicu konflik dan menurunkan kohesi kelompok, sehingga dapat menjadi tantangan bagi perusahaan atau organisasi dalam membangun lingkungan kerja yang harmonis dan kolaborasi. Dan untuk tugasnya sendiri, jika sifat individualisme karyawan yang sangat tinggi dapat menghambat dan juga dapat memperlama pekerjaan di suatu perusahaan. Oke, kemudian
Dimensi menurut Gerd Hofstede, yang pertama di sini ada power distance atau jarak kekuasaan. Dimensi ini menunjukkan sejauh mana sih anggota masyarakat atau organisasi menerima adanya ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan, contohnya sebagai direktur dan juga staf. Kemudian yang kedua ada individualism versus collectivism, yang dimana dimensi ini berkaitan dengan apakah masyarakat lebih fokus pada individu atau kelompok. Yang sudah saya jelaskan, apakah masyarakat ini lebih mementingkan kepentingan pribadi atau mementingkan kepentingan kelompok atau sebagainya. Hal ini juga dapat menyebabkan kurangnya interaksi dan juga kurangnya kesadaran ya untuk lebih memprioritaskan kinerja tim daripada untuk pribadi. Kemudian yang ketiga ada masculinity versus femininity. Di mana dimensi ini berhubungan dengan peran gender dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat. Kemudian yang keempat ada uncertainty, avoidance, atau penghindaran ketidakpastian, di mana dimensi ini menggambarkan bagaimana masyarakat menghadapi ketidakpastian dan resiko serta upaya mereka untuk menghindari situasi yang tidak pasti. Dan yang terakhir ada long term orientation versus short term orientation, yang dimana dimensi ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat memandang waktu dan tujuan. Next, kemudian di sini ada penelitian terdahulu yang dimana penelitian ini menurut yang dilakukan oleh Grigory Jevic et al. 2019, yaitu individualisme, kemampuan mengambil resiko, kreativitas, dan kinerja karyawan pada perusahaan daerah air minum PDAM Kabupaten Merauke, yang dimana penelitian ini menggunakan survei kuesioner pada 99 karyawan PDAM Kabupaten Merauke dan dianalisis dengan metode struktural equation, bahwa hasilnya menunjukkan individualisme dan kemauan untuk mengambil resiko ini berdampak positif pada kinerja karyawan dengan kreativitas sebagai mediator. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh CAR atau SEER 2024, yaitu Hyper Individuality Among Young Workers, a Growing Threat to Workplace Culture, yaitu membahas mengenai individualisme, bahwa hyper individuality di kalangan pekerja muda berdampak negatif pada kolaborasi dan pencapaian tujuan kolektif. Solusinya adalah membangun budaya kerja secara resilient serta memperkuat program mentorship atau onboarding, yang dimana penelitian ini menggunakan wawancara dengan pemimpin sektor non-profit di Kanada. Kemudian next, metode penelitian, yang dimana peneliti menggunakan tempat penelitiannya di PTX Jakarta, kemudian waktu penelitiannya di bulan Agustus 2024 hingga Februari 2025, kemudian jenis penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, kemudian untuk sifat penelitian ini bersifat deskriptif, dan untuk sumber data dan sampel penelitian ini, data dalam penelitian ini diperoleh dari karyawan yang bekerja pada PTX. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik keabsahan datanya yaitu uji keabsahan data menggunakan penelitian ini, yaitu teknik trimulasi teknik. Kemudian teknik analisis datanya, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan langkah-langkah yaitu pengumpulan reduksi, penyajian, dan juga kesimpulan. Kemudian next, hasil dan pembahasan. Partisipan yaitu unit analisis dan input penelitiannya, menggunakan wawancara dengan 4 informan yang memiliki pengalaman terkait sifat individualisme karyawan di PTX. Wawancara dirancang untuk memahami dampak individualisme terhadap interaksi, kerjasama, dan juga dinamika sosial di tempat kerja, sehingga memberikan gambaran yang menyeluruh. Kemudian deskripsi partisipannya, di sini ada partisipan A,
lama bekerjanya 11 tahun, kemudian jabatannya leader 42 tahun, kemudian partisipan B 11 tahun, jabatannya team leader, usianya 44 tahun, dan partisipan C 3 tahun, jabatannya staff, dan usianya 25 tahun. Dan yang terakhir ada partisipan D yang lama bekerja 2 tahun, kemudian jabatan staff, dan usia 24 tahun. Kemudian next. Kemudian di sini ada hasil yang dimana sifat individualisme yang ditampilkan pada PTX ini menurut hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa karyawan di PTX cenderung memiliki sifat individualisme yang tinggi, lebih fokus pada pencapaian pribadi daripada kerjasama tim. Sifat ini terlihat dari kurangnya kolaborasi, persaingan antar individu yang mengedepankan jabatan, kemudian dan keengganan berbagi informasi, dan juga yang menghambat sinergi serta efektivitas kerja. Jika tidak diatasi, hal ini dapat menyebabkan menurunnya produktivitas, kebersamaan, dan kepuasan kerja, serta untuk penyelesaian tugasnya akan menjadi lama, serta menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian tanggapan perusahaan terhadap sifat individualisme karyawan pada PTX ini, yaitu perusahaan menyadari bahwa sifat individualisme karyawan ini menjadi tantangan dalam berupaya untuk menyeimbangkan pencapaian individu dengan kerja sama tim untuk menciptakan budaya kerja yang lebih harmonis dan juga kolaboratif. Kemudian untuk cara mengubah sifat individualisme karyawan ini pada PTX, yaitu menurut hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan, yaitu di PTX menunjukkan bahwa individualisme menghambat kolaborasi sehingga perusahaan menerapkan evaluasi kinerja berbasis tim secara berapa bulan dan juga kegiatan team building untuk meningkatkan kerjasama, dan juga ada outing yang dimana outing ini dibiayai oleh perusahaan untuk rekreasi atau wisata bersama departemen ataupun divisi. Kemudian next, terakhir ada pembahasannya di mana sifat individualisme yang ditampilkan pada PTX ini yaitu individualisme yang berlebih menghambat kinerja tim dengan karyawan lebih fokus pada pencapaian pribadi daripada kolaborasi. Hal ini menciptakan isolasi sosial, menurunkan komunikasi efektif, dan memperburuk persaingan internal. Meskipun individualisme dapat meningkatkan motivasi pribadi, perusahaan berupaya menciptakan keseimbangan antara penghargaan untuk pencapaian individu dan juga pentingnya kolaborasi tim. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap produktivitas dan hubungan antar karyawan. Kemudian tanggapan perusahaan terhadap sifat individualisme ini, yaitu PTX menghadapi tantangan dalam mengelola individualisme yang menghambat kolaborasi dan komunikasi antar karyawan meskipun sudah berupaya menciptakan budaya yang lebih kolaboratif. Hal ini perusahaan tidak henti-hentinya untuk mencari ide atau mencari solusi untuk menyelesaikan sifat individualisme yang cukup tinggi. Kemudian cara mengubah sifat individualisme karyawan pada PTX ini berupaya mengatasi individualisme dengan pelatihan kolaborasi, project team, dan kegiatan luar kantor untuk memperkuat hubungan antara karyawan dan juga antara individu karyawan, antara karyawan, dan juga antara divisi lainnya. Kemudian fokusnya adalah pada kerjasama dan komunikasi secara tatap muka atau secara langsung, serta membangun kepercayaan dan keterhubungan agar tim lebih efektif dan mencapai tujuan bersama. Oke, next, penutup, yaitu ada kesimpulan, implikasi, keterbatasan, rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Yang pertama ada kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa di PTX sifat individualisme karyawan menghambat kolaborasi. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan telah mengadakan pelatihan
kegiatan tim building, dan merancang skema kerja yang mendorong kolaborasi antar divisi. Selain itu, perusahaan juga mendorong interaksi sosial melalui outing dan diskusi mingguan untuk memperkuat kerjasama antar karyawan. Kemudian implikasi, yang dimana implikasi ini ada dua, yaitu teoritis dan juga praktis. Teoritis ini yaitu individualisme dapat meningkatkan prestasi pribadi tetapi menghambat kolaborasi. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan kinerja. Kemudian implikasi praktis yaitu PTX perlu mengurangi individualisme dengan memperkuat kolaborasi melalui job desk interaktif, team building, dan pelatihan komunikasi. Kemudian next, ada keterbatasan penelitian, yang dimana penelitian ini memiliki keterbatasan. Antara lain yang pertama ini ada waktu yang terbatas dapat menghambat pendalaman penelitian, kemudian jumlah partisipan hanya 4 orang saja, dan juga sehingga hasilnya ini tidak dapat digeneralisasikan, dan penggunaan satu variabel dan metode kuantitatif membatasi hasil penelitian. Next, kemudian rekomendasi peneliti selanjutnya. Untuk penelitian ini menyarankan alokasi waktu lebih panjang dan melibatkan lebih banyak partisipan dan mengeksplorasi faktor lain seperti budaya organisasi dan kepemimpinan untuk hasil yang lebih komprehensif. Oke, sekian dari saya untuk presentasi mengenai skripsi yang berjudul Analisis Sifat Individualisme Karyawan pada PTX. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.